Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bahwa proposal pengembangan perangkat lunak yang akan kami buat itu terkait pengembangan platform digital terintegrasi untuk pemberdayaan bisnis pedesaan di Kabupaten Sukabumi. Berikut adalah anggota-anggota tim yang terlibat. Ada ketua tim, yaitu saya sendiri, Dian Selanjelina. Ada anggota tim 1, Metia Sari Nurlatifah. Anggota tim 2, Rapi Maulana Putra. Anggota tim 3, Natia Oktaviana. Anggota tim 4, Moj Azkia Syawaludin. Berikut itu terkait materi pendahuluan atau materi tentang latar belakang dan sebagainya akan disampaikan oleh Metia Sari Nurlatifah. Saya Metia Sari, di sini saya akan langsung ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang pemerintah Kabupaten Sukabumi mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui pengembangan perangkat lunak berupa platform digital terintegrasi untuk mendukung pemberdayaan UMKM pedesaan. Platform ini dirancang untuk mengatasi kendala utama seperti keterbatasan akses pasar, literasi digital, dan pencatatan keuangan dengan memindahkan keterkaitan produk lokal, sistem pembayaran digital, pelatihan daring, serta integrasi data untuk kebijakan desa. Transformasi digital ini diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada B, rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama ada masih terbatasnya akses pelaku bisnis desa terhadap pasar yang lebih luas, terutama pasar digital. Yang kedua ada rendahnya adopsi teknologi oleh pelaku usaha di wilayah pedesaan akibat keterbatasan literasi digital dan minimnya pendampingan teknis. Yang ketiga, belum tersedia sistem digital terintegrasi yang secara menyeluruh mendukung kegiatan usaha mikro di pedesaan, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran hingga pelaporan. Yang keempat, lemahnya sistem pendataan dan monitoring kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mendukung UMKM lokal. C, ada tujuan proposal. Ada 4. Yang pertama, membangun dan mengimplementasikan platform digital terintegrasi untuk memberdayakan bisnis pedesaan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, mempermudah pelaku usaha desa dalam memasarkan produk mereka melalui fitur katalog digital, sistem pemesanan dan pembayaran daring. Yang ketiga, meningkatkan literasi dan keterampilan digital masyarakat pedesaan melalui pelatihan yang terintegrasi dalam platform. Yang keempat, menyediakan sistem pendataan dan monitoring yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam mengambil kebijakan pembangunan ekonomi berbasis data. Selanjutnya, ruang lingkup. Di sini ada 7, yaitu yang pertama, pengembangan aplikasi web dan mobile. Yang kedua, fitur katalog produk dan e-commerce. Yang ketiga, sistem manajemen usaha mikro. Yang keempat, fitur pelatihan online. Yang kelima, integrasi dengan pemerintahan desa. Yang keenam, keamanan data dan stabilitas. Yang ketujuh, penerapan di plot area. Selanjutnya, ada manfaat pengembangan, yaitu yang pertama, meningkatkan daya saing produk lokal. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Yang ketiga, mempercepat ekosistem UMKM desa. Yang keempat, meningkatkan literasi dan keterampilan digital masyarakat. Yang kelima, mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Yang keenam, mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan responsif. Selanjutnya di sini ada metodologi pengembangan perangkat lunak. Pengembangan platform digital terintegrasi menggunakan metodologi Agile dengan kerangka kerja Scrum karena sifat proyek yang incremental, iteratif, dan membutuhkan fleksibilitas tinggi. Metode ini dipilih agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku bisnis pedesaan yang beragam melalui langkah-langkah pengembangan perangkat lunak secara bertahap dan efektif. Dan ini merupakan gambar dari metode Agile. Selanjutnya, di sini ada inisiasi proyek atau project initiation. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menyusun dokumen kebutuhan proyek bersama pemerintah desa dan pemilik UMKM. Yang kedua, menunjuk product owner dari stakeholder desa atau dinas UMKM kabupaten. Yang ketiga, kita membentuk tim pengembangan, ada Scrum Master, Project Manager, ada Back End, Front End, Developer, dan ada UI atau UX Designer. Yang keempat, kita menyusun product vision dokumen sebagai panduan visi dan arah pengembangan platform. Selanjutnya di sini ada pengumpulan dan analisis kebutuhan atau requirements gathering. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menyusun dokumen kebutuhan proyek bersama pemerintah desa dan pemerintah UMKM. Yang kedua, kita mengidentifikasi objek utama. Di sini ada registrasi dan login pengguna, ada katalog produk, notifikasi bersama, dan support pemantauan desa. Yang ketiga, menyusun produk backlog, berisi daftar fitur yang akan dikembangkan. Selanjutnya, di sini ada desain awal sistem. Desain ini dilakukan secara bertahap dan ringan sesuai prinsip Agile. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, mendesain arsitektur sistem. Yang kedua, membuat prototipe UI dan UX menggunakan tools seperti Figma. Yang ketiga, menyusun sprint backlog untuk iterasi awal. Yang keempat, kita membagi pekerjaan berdasarkan user stories dan prioritas. Selanjutnya, di sini ada pengembangan fungsional atau iterasi sprint. Pada pengembangan ini dilakukan secara bertahap dalam sprint 1-4, yang dimana menghasilkan modul seperti autentikasi, katalog produk, sistem pemesanan, dan dashboard desa yang siap diuji yang digunakan. Dan ini merupakan tabel ujinya yang berupa fitur utama yang diharapkan hasil dari sprint 1-4. Selanjutnya, di sini ada pengujian dan validasi. Terdapat
3 tahap. Yang pertama yaitu ada unit testing, yang kedua ada integration testing, yang ketiga ada user acceptance testing yang melibatkan pengguna dosa. Selanjutnya, di sini ada pelatihan dan implementasi. Nah, di sini itu nantinya setelah produk siap, maka akan dilakukan development dan pelatihan pengguna. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada development ke server cloud, yang kedua ada pembuatan dokumentasi ke sistem dan video tutorial, yang ketiga kita akan pelatihan intensif kepada perwakilan UMKM dan aparat desa, yang keempat kita akan penerapan pilot project di 1-2 desa sebelum go live ke seluruh kabupaten. Selanjutnya ada pemeliharaan dan evaluasi. Ada 3 tahap, yaitu kita pada yang pertama kita akan melakukan monitoring bug atau error dan feedback pengguna. Terus yang kedua di sini akan melakukan sprint untuk enhancement sistem. Yang ketiga di sini kita akan melakukan evaluasi dampak pertumbuhan. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Adkia Syawaludin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Arsitektur perangkat lunak yang diusulkan. Arsitektur perangkat lunak, sistem dirancang menggunakan arsitektur microservice yang membagi sistem ke dalam layanan kecil yang mandiri dan saling terhubung. Arsitektur ini dipilih karena fleksibel, skalable, tahan gangguan, dan cocok untuk proyek berskala kabupaten. Tapi layanan mengenai fungsi spesifik, produk, transaksi, pelatihan, dan lain-lain memiliki database tersendiri dan dioperasikan melalui cloud. Selanjutnya, ini adalah diagram arsitektur sistem, diagram arsitektur perangkat lunak yang diusulkan untuk platform digital, pemberdayaan bisnis, pendesaan di Kabupaten Sukabumi. Yang pertama tuh ada client interface atau web mobile app untuk UMKM, desa, dan publik. Yang selanjutnya ada API Gateway, mengatur alur data, keamanan sistem, microservice, mengenai fitur seperti produk, transaksi, laporan, pelatihan, dan notifikasi. Authentic, ada login dan hak akses, terus ada cloud interface, menjamin kelancaran sistem dengan auto scaling dan uptime tinggi. Selanjutnya ada monitoring dan logging, mendeteksi kesalahan dan memantau performa sistem secara real time. Selanjutnya, keunggulan arsitektur yang diusulkan. Yang satu ada modular dan fleksibel, setiap layanan terdiri sendiri, mudah diperbaiki atau dikembangkan. Yang kedua ada scalable, mampu menangani pertumbuhan pengguna dan data. Yang ketiga ada resilience, gangguan pada bagian tidak merusak keseluruhan sistem. Yang keempat ada efisien untuk tim dan terdistribusi. Tim pengembang bisa bekerja terfokus per layanan dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya rencana biaya pengembangan WBS, visualisasi work breakdown struktur atau juga bisa disebut WBS adalah metode untuk membagi proyek menjadi bagian-bagian kerja kecil agar lebih mudah dikelola. Di diagram tersebut ada inisiasi proyek, langkah awal untuk merancang strategi dokumen dan tim proyek, ada kick off meeting dengan pihak desa maupun atau kabupaten, terus ada proposal proyek sebagai dokumen resmi, studi kelayakan menilai manfaat dan risiko, identifikasi stakeholder yang terlibat, pembukaan tim pengembang dan lokal, perencanaan awal waktu di anggaran. Terus ada juga analisis kebutuhan, menggali kebutuhan nyata pengguna di lapangan, survei dan wawancara perlu UMKM, identifikasi fitur dan sertifikasi sistem, ada analisis sistem testing bila ada dokumentasi kebutuhan untuk pengembangan. Selanjutnya ada desain sistem, menyusun rancangan teknis dan tampilan sistem seperti desain UI UX yang sederhana dan ramah pengguna, desain arsitektur dengan pendekatan microservice, perancangan database dan API komunikasi antar layanan, perancangan speed agile agar pengembangan lebih struktur dan fleksibel. Terus ada pengembangan perangkat lunak, speed interaktif, pembangunan sistem dibagi dalam 6 speed. Yang satu ada speed autentikasi pengguna, yang kedua ada katalog produk, yang ketiga ada transaksi dan pembayaran, yang keempat ada laporan usaha dan keuangan, yang kelima ada pelatihan digital seperti video, modul, dan kuis.
Yang keenam, notifikasi dan bantuan teknis. Terus selanjutnya, penguji dan validasi, memastikan sistem bekerja sesuai harapan, uji unit dan integrasi untuk tiap bagian kode, uji fungsionalitas sistem secara menyeluruh, UAT oleh pengguna langsung, validasi di lapangan dalam risiko nyata, latihan pengguna dalam instalasi sistem, pemeliharaan, dan evaluasi secara implementasi. Perkenalkan, saya Rati Maulana Putra. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Untuk penjelasan selanjutnya ada rencana biaya pengembangan perangkat lunak. Itu mencakup seluruh aspek proyek dari awal hingga penyelenggaraan. Biaya yang disusun berdasarkan kebutuhan SDM, perangkat, infrastruktur, pelatihan, serta dana cadangan. Nah, tujuannya untuk memastikan anggaran yang digunakan secara efisien dan sebagai acuan keputusan para pemangku kepentingan. Nah, di sini ada beberapa komponen biaya pada tabel di sini. Itu mencakup 10 komponen. Nah, untuk kita kasih contoh untuk pengembangan perangkat lunak. Itu mencakup biaya terbesarnya 60 juta. Itu menandakan fokus utama proyek adalah pada pembangunan aplikasi. Nah, untuk yang desain sistem dan analisis kebutuhan ini memiliki alokasi yang cukup besar, menunjukkan pentingnya tahap perencanaan dan perencanaan. Untuk biaya server ini, biaya server sama pelatihan dan pemeliharaan mencerminkan kebutuhan teknis dan keberlanjutan sistem setelah rilis. Ada juga biaya tak terduga 5%, disiapkan untuk mengantisipasi risiko keuangan yang mungkin terjadi. Jadi total estimasi biaya proyek dalam keseluruhan komponen biaya ini mencakup 136 juta untuk kebutuhan dasar pengelolaan FVV. Nah, untuk asumsi penting dalam menyusun biaya, yang pertama, dari gaji tenaga kerja IT mengikuti tarif lokal atau nasional. Yang kedua, ada infrastruktur. Lalu memakai layanan komersial standar. Nah, yang ketiga, ada pelatihan. Pelatihan dilakukan 1 kali offline dan 1 kali online. Yang keempat, dokumentasi. Ini mencakup aspek teknis dan panduan pengguna. Yang kelima, ada biaya untuk pengembangan awal atau yang disebut fitur inti atau MPV. Nah, yang terakhir, tidak termasuk integrasi dengan sistem desa lainnya. Dapat ditambahkan di masa depan. Nah, untuk manfaat penyusunan rencana biaya itu adalah yang pertama itu ada menjadi dasar alokasi anggaran yang transparan. Yang kedua, mencegah terjadinya perkembangan biaya. Yang ketiga, membantu manajemen dalam pengaturan prioritas proyek. Yang keempat, mempermudah komunikasi dan pelaporan ke stakeholder. Yang terakhir, menjadi alat evaluasi dan kontrol penggunaan dana selama proyek berlangsung. Perkenalkan, saya Natia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang rencana pengendalian kualitas perangkat lunak. Nah, di sini poin A-nya itu tujuan pengendalian kualitas, yaitu menjamin kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, UMKM dan desa, mencegah bug atau kesalahan sistem selama implementasi, kemudian memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, dan meningkatkan kepuasan stakeholder terhadap hasil akhir. Kemudian di poin B ini ada strategi pengendalian kualitas. Yang pertama ini ada penerapan standar kualitas menggunakan standar ISO atau IEC 25010 untuk aspek fungsionalitas, keandalan, kegunaan, performa, dan portabilitas. Kemudian disusun dalam dokumen Quality Requirement Specification. Berikutnya ada pengujian berkala continuous testing, meliputi unit integration, system, dan acceptance testing pada tiap akhir sprint. Menggunakan tools seperti JUnit, Selenium, Espresso, QA dilakukan secara terus-menerus dalam siklus Agile. Kemudian, kode review dan static analysis. Setiap kode direview sebelum digabung ke main branch. Tools seperti SonarQube digunakan untuk mendeteksi kualitas kode, duplikasi, dan kompleksitas. Kemudian ada user acceptance test, dilakukan bersama stakeholder untuk validasi akhir, fokus pada kesesuaian sistem dengan kebutuhan nyata. Kemudian di sini ada poin C-nya, itu pengendalian terhadap waktu dan anggaran. Yang di sini ada time control via Agile Sprint. Setiap sprint punya target jelas. Scrum Master mengelola daily stand up dan retrospektif untuk mendeteksi keterlambatan. Kemudian ada cost control, gunakan tools seperti Trello, Jira, dan Workup. Bandingkan biaya, rencana, dan aktual di setiap sprint agar bisa koreksi lebih awal.
Dan juga ada penggunaan MFV-nya, fokus ke fitur inti bernilai tinggi, membantu menekan biaya, dan mempercepat validasi solusi di lapangan. Nah, selanjutnya di sini ada poin D-nya itu dokumentasi kualitas. Test plan. Di sini ada test plan, bug tracking, dan report. Kemudian laporan quality metrics, yaitu jumlah bug, waktu tanggap, kode, coverage, dan defect density. Kemudian di sini ada di poin E ini ada tim pengendalian kualitas, itu QA engineer, menyusun dan menjalankan pengujian Scrum Master atau PM, menjaga agar sprint sesuai jadwal dan standar. Product owner itu memastikan sistem sesuai ekspektasi pengguna. Nah, di sini yang terakhir ada indikator keberhasilan pengendalian kualitas. Nah, di indikator keberhasilan dinilai bila bug kritis kurang dari 2 saat UAT. Kemudian 90% sprint selesai tepat waktu, dan kepuasan pengguna lebih dari 85% berdasarkan survei pasca UAT. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait materi-materi yang telah rekan-rekan saya sampaikan sebelumnya. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, di sini saya akan menyimpulkan dulu hasil dari proposal yang kami buat. Proposal ini dirancang untuk mendukung strategi pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memperdayakan UMKM desa melalui platform digital terintegrasi yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan metodologi Agile, arsitektur microservice, dan kontrol kualitas yang ketat, proyek ini ditargetkan menghasilkan perangkat lunak yang andal, fleksibel, dan sesuai kebutuhan pengguna. Perencanaan biaya yang efisien dan struktur tim yang profesional mendukung kelayakan implementasi. Diharapkan proyek ini mendorong digitalisasi, meningkatkan efisiensi UMKM, dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Sukabumi. Di sini sebagai ketua tim, mewakili rekan-rekan saya untuk mengakhiri presentasi kami terkait proposal yang kami buat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.